untuk memaksimalkan tanaman porang dari umbi yang setengah kilo supaya ditanam nanti bisa menjadi besar. Jangan sampai nanti kita tanam sekian justru malah menjadi kecil. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk petani porang dimanapun Anda berada. Semoga apa yang saya upload ini bisa bermanfaat untuk petani porang yang sedang berbudidaya tanaman porang. Yang harus kita ketahui dari awal, yakni untuk tanaman porang ini sebenarnya sangat simpel. Karena apa? Umbi yang ada di porang ini sejatinya ialah nutrisi yang sangat banyak. Kenapa saya katakan demikian? Ini pertumbuhan porang pada awalnya yakni dari umbi. Dari umbi ini akan tumbuh ke atas batang dan daun menjadi besar. Sejatinya yang dibesarkan ialah nutrisi-nutrisi yang ada pada umbi porang ini. Baru setelah nutrisi ini selesai, habis diserap, otomatis ini akan menjadi kempes. Dan pada waktu sudah menjadi kempes, baru akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di lahan. Sehingga apa? Kalau nutrisi yang ada di lahan itu tidak ada, secara otomatis nanti bisa saja ya terjadi dorman awal. Bisa saja nanti pada waktu ini kempes diserap baru membentuk umbi yang belum besarnya sekian, ini sudah mati. Mungkin pada waktu usianya baru 3 bulan atau 4 bulan itu sudah mati. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat. Ini ditanam 2 kilo, cuman pada waktu 3 bulan ini sudah dorman, sudah mati. Sehingga kemungkinan di sini ini umbinya juga kemungkinan bisa saja sama, bisa saja nanti justru malah berkurang. Ini karena yang di sini nutrisi-nutrisi atau mungkin juga faktor-faktor penyakit ini banyak. Nah, ini ialah lahan yang dulunya tidak ada pupuk dasar. Nah, ini kenapa mati? Nah, ini secara logika 3 bulan mati itu umbinya tentunya tidak akan besar. Nah, untuk memaksimalkan coba kita lihat. Nah, ini ya teman. Umbi yang di sini ini cenderung sudah dorman pada waktu 3 bulan. Ini bekas umbinya. Nah, ini 3 bulan mati. Kalau 3 bulan mati rata-rata nanti untuk batang, untuk umbi yang di bawah. Ini kalau kita lihat secara jelas ini titik-titiknya ini semua masih banyak. Berarti ini untuk pembesaran umbinya memang belum benar-benar maksimal. Nah, sedangkan dulunya ditanam ini sebenarnya dulu dari umbi yang sudah 2 kilo ditanam. Tapi hasilnya justru malah ini 1 kilo. Ini salah satu contoh yang nanti bisa menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman petani. Ini umbi. Harusnya dari umbi sekian ini semusim kalau memang nutrisinya dari tanah itu maksimal, harusnya bisa lebih daripada ini. Untuk mencapai sekian ini sangat gampang harusnya. Ini kembali lagi faktor ke pengolahan lahan. Pengolahan lahan, nutrisi yang harus diberikan supaya nanti dari teman-teman itu bisa tahu. Karena apa? Nutrisi hidup, unsur hara yang hidup. Ini bisa kita lihat dari pH tanah.
Nah, pH tanah yang di sini berapa? Ini pH tanahnya sangat rendah. Nah, ini salah satu pH tanah. Ini pH tanah netral di sini. Kalau kita tancapkan di sini untuk pH tanah, ini secara otomatis, nah ini agak pH tanah di sini sangat rendah. Bisa dilihat pH tanah ini cuman 5. Nah, dari pH tanah yang 5, secara otomatis di sini untuk unsur hara mikroorganisme yang ada itu tidak ada. Karena nutrisi yang di sini kemungkinan sangat sedikit sekali. Sehingga kalau nutrisi yang sedikit sekali akan menimbulkan yang kayak gini. Kita tanam bukannya tambah besar, tapi justru malah tambah kecil. Karena apa? Kembali tadi saya katakan bahwa umbi yang di sini itu ialah sebuah nutrisi yang pada waktu ditanam, tanaman porang itu akan tumbuh dari menyerap nutrisi dari umbi. Nah, ini semakin besar nanti tanaman ini akan membusuk menjadi kompos. Setelah tanaman itu banyak, baru akan membentuk umbi lagi. Nah, pembentukan umbi lagi itu pengaruhnya apa? Yakni pada nutrisi yang ada di tanah. Seperti yang saya katakan pada konten-konten saya sebelumnya, bahwa unsur utama dalam sebuah tanaman itu ialah kandungan fosfat yang harus dimaksimalkan. Itu unsur utama bagi tanaman. Kalau fosfatnya banyak, itu secara otomatis nanti tanaman itu akan maksimal. Makanya dari kemarin saya sudah sampaikan bahwa pentingnya pupuk dasar. Pentingnya pupuk dasar itu tolong diolah secara maksimal, karena pupuk dasar itu pengaruhnya tidak kecil. Hampir 85% itu tanaman porang ini tergantung dari pupuk dasar. 15%-nya nanti tinggal dari pupuk tambahan. Kalau sudah 85%-nya tertanam di sini, ya secara otomatis tumbuhnya pasti akan maksimal. Dan ini untuk petani-petani nanti jangan sampai Anda keliru. Kalau nanamnya dari umbi langsung, pengen hasilnya bisa maksimal, ya pupuk dasarnya dipenuhi. Tapi kalau nanamnya dari katak, untuk bisa tumbuh, karena tanaman katak itu tanamannya juga kecil, yang diserap pun juga belum begitu banyak. Secara otomatis pasti pembesarannya ada, walaupun itu mungkin jadinya cuma setengah on, itu pasti ada. Tapi kalau unsur haranya itu maksimal, itu bisa mencapai setengah kilo sampai ada yang juga mencapai 1 kilo. Itu hal yang wajar. Nah, untuk pupuk 15% tadi, pupuk tambahan, Anda bisa menggunakan yang namanya pupuk yang lain ya. Ada yang menggunakan pupuk yang organik dari POC atau yang bisa dibeli di toko-toko pertanian. Ada juga yang membuat POC secara pribadi ya, karena untuk pembuatan POC juga sudah sangat gampang. Ada yang menggunakan pupuk tambahan dari pupuk kimia. Nah, yang penting untuk lahan ini harusnya 85% sudah dimaksimalkan dari lahan. Kalau tanahnya sudah kita maksimalkan, kita cintai tanahnya di sini, kita mengerti tanahnya ini bagaimana, kebutuhan tanah ini bagaimana, ya nanti Anda bisa beli alat-alat yang kayak gini, pH meter ini. Kalau pH-nya itu sudah mulai mendekati normal di angka 7, tentunya di situ ialah unsur haranya bisa dipastikan ada. Tapi kalau pH-nya itu masih pH-nya angka di 5, ya ini berarti unsur haranya itu tidak maksimal. Kecuali kalau yang Anda tanam itu mungkin di bawah pohon yang sudah lama sekali tidak ditanami.
Nah, itu kemungkinan unsur haranya banyak. Tapi kalau kita sudah nanamnya di lahan, apalagi lahan dari bekas pertanian, itu biasanya tanah itu sedikit rusak karena dulunya terlalu banyak pupuk kimia, sehingga nutrisi-nutrisi pada tanaman sebelumnya itu terpenuhi dari pupuk kimia. Nah, untuk mengembalikan kembali tanah yang sudah terlalu banyak unsur kimianya, itu cenderung kita menggunakan kompos. Nah, kalau cuman sebenarnya untuk pH sendiri, itu siasat yang tepat biasanya orang menyarankan pakai kapur dolomit. Nah, kapur dolomit itu akan menetralkan pH secara cepat. Tapi dengan kapur dolomit itu belum tentu menghidupkan unsur hara yang ada di tanah. Dan ini kalau sudah kita kasih dolomit, ya kita harus pakai unsur menaburi unsur hara mikroorganisme yang baik yang ada di tanah, yakni dengan kompos. Kalau Anda taburi semuanya dengan kompos sudah banyak, nah, sebenarnya tanpa dolomit pun juga sudah bisa ngangkat. Tapi untuk menstabilkan tanah ini supaya baik butuh waktu yang sangat lama, hampir 2 tahun. Kalau kita ngolah lahan, kita sudah kasih kompos. Nah, kalau Anda sudah mau bertani tanaman porang ini, kalau sudah dari awalnya sudah kita maksimalkan, dalam artian kita sudah ngolah lahannya pada musim pertama dengan baik dan benar, secara otomatis nanti pada tahun kedua itu pemberian nutrisi pupuk dasar di sini mengembalikan unsur hara yang ada di tanah, supaya mikroorganismenya jalan, pengurai tanahnya ini jalan, supaya bisa jadi pupuk. Tahun kedua itu sangat gampang, kuncinya pada tahun pertama. Ini kalau Anda dari tahun pertama tanam katak yang kecil sudah dimaksimalkan, insya Allah nanti untuk tahun kedua nanti pasti hasilnya akan lebih baik. Nah, ini untuk ini karena usianya juga belum maksimal, daripada nanti saya nyimpen di luar, resikonya juga lumayan banyak. Ini saya simpen lagi di dalam tanah. Nanti pada bulan-bulan ke-6 kalau sudah kemarau, nanti baru diambil lagi. Ini yang dorman muda. Kalau ini tanaman-tanaman yang dormannya sudah tua. Ini dilihat dari bintik-bintik yang ada di sini. Ini sudah tidak rapat, agak jarang. Kalau bintik-bintiknya masih rapat, berarti itu ialah umbi yang muda. Kalau yang umbi tua itu sudah jarang-jarang. Semakin tua semakin jarang lagi. Nah, ini nutrisi awal, nutrisi yang ada pada porang. Kembali lagi, tolong nanti untuk teman-teman pahami juga masalah nutrisi yang ada di porang. Ya, kembali lagi, jangan sampai Anda menanam nanti dari umbi yang sekian justru malah turun menjadi lebih kecil, karena Anda beli dulu bibit dari petani yang dulu olah lahannya sudah bagus, sementara nanti Anda menanam olah lahannya kurang bagus, pasti tidak jadi besar, tapi justru malah sama atau mungkin lebih kecil. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.